Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang dari kalian menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dari kami menghinakan dirinya sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia melihat suatu perkara atau penyelewengan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya ia menegurnya, yang seharusnya dia mencegah dengan ucapannya, namun ia tidak menegurnya. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu sehingga tidak menegur perkara ini dan perkara itu, perkara kemungkaran tadi? Maka dia menjawab, saya tidak menegurnya karena takut kepada manusia yang mungkin akan menyusahkan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah seharusnya yang lebih berhak kamu takuti. Demikianlah nanti akan berlaku kenyataan seperti ini, saudara-saudara. Itulah yang dimaksud dengan orang yang menghinakan dirinya. Jadi menghinakan itu bukan hina di dunia, justru mungkin di dunia orang yang menegur itu dalam pandangan manusia justru seperti terhina atau seperti dihinakan, karena mungkin yang ditegurnya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang yang diharapkan banyak orang dengan hartanya dan sebagainya, sehingga dia tidak sanggup untuk menegurnya. Padahal sebetulnya yang terhina itu orang yang berbuat kemungkaran, yang dihinakan itu orang yang berbuat penyelewengan terhadap agama. Maka ketika ditanya nanti di akhirat, saya tidak menegurnya karena takut kepada manusia yang mungkin akan menyusahkan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala, akulah seharusnya yang lebih berhak kamu takuti. Inilah maka kita mesti memahami perkara ini, bahwa ilmu yang sebenarnya ini adalah bagaimana mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana dan keadaan apapun tidak terkesan. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut untuk menegur perbuatan yang buruk, perbuatan yang melanggar agama. Sesungguhnya awal mula jatuhnya Bani Israel adalah ketika orang soleh di antara mereka bertemu dengan orang lain yang sedang berbuat maksiat. Maka ia berkata, hei kamu, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang sedang kamu lakukan, karena perbuatanmu itu tidak halal bagimu. Kemudian esok harinya dia bertemu lagi dengan orang pelaku maksiat itu, tetapi kali ini ia tidak lagi mencegah perbuatan maksiatnya. Bahkan orang soleh itu makan, minum, dan duduk-duduk bergaul bersamanya. Ketika berbuat seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati sebagian mereka dengan hati sebagian yang lain. yakni hati orang soleh itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati pelaku maksiat. Jadi dengan cara makan minum bersama dia dalam satu jamuan makan, bergaul dengan dia, maka lama-lama jadi satu hati juga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati sebagian mereka dengan hati sebagian lainnya. yakni hati orang soleh itu disatukan oleh Allah dengan hati pelaku maksiat. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, dan seterusnya, telah dilanat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam, dan seterusnya, sampai kepada firman-Nya, mereka itulah orang-orang fasik.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jangan begitu, kata Nabi SAW. Demi Allah, kalian harus menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menghentikan penjalim dari kejalimannya, menuntunnya kepada yang hak, kepada kebenaran, kepada keadilan, dan menahannya agar tetap berada dalam kebenaran. Jadi kita usaha bagaimana mengajak manusia tetap kepada iman, kepada amal, kepada keadilan, kepada perbuatan yang baik. Jadi dalam hadis yang tadi kita bicarakan, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, padahal dahulu mereka melakukannya, itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang tadi kita bicarakan, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati sebagian mereka orang soleh dengan hati sebagian yang lain pelaku maksiat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghitamkan hati orang soleh itu dengan racun maksiat yang dilakukan oleh pelaku maksiat tadi. Kemudian hati mereka semua menjadi keras sehingga tidak mau menerima kebenaran. Jadi hati-hati saudara-saudara sekalian, apabila kita ini terlalu mentoleransi terhadap orang-orang yang pelaku maksiat, maka kita bagaimana berbaur dengan orang lain, tapi kita berusaha untuk menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada iman, kepada amal soleh, mengajak untuk sholat, kepada masjid. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, "Hai manusia, kalian membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat orang lain berbuat zalim, tetapi ia tidak menghentikan kezalimannya itu dengan tangannya, maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada mereka secara menyeluruh." Jadi azab secara menyeluruh ini akan datang apabila kita tidak berusaha menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat tadi. Berusaha menghentikan kezaliman. Jatuhnya satu masyarakat, jatuhnya satu keadaan itu karena apa? Karena telah hilang di situ dakwah. Tidak ada dakwah di situ, tidak ada usaha amar ma'ruf nahi munkar, sehingga orang-orang yang zalim justru yang diikuti. Dan orang-orang yang berbuat zalim itu tidak dihentikan kezalimannya. Kita harus menuntun mereka kepada hak, kepada kebenaran, menuntun mereka kepada keadilan, dan terus berusaha agar mereka tetap di dalam kebenaran. Jadi azab menyeluruh ini akan datang apabila kita tidak ada usaha untuk amar ma'ruf nahi munkar.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat yang disampaikan, makna ayat Al-Quran dan hadis apabila diartikan secara zahir yang Abu Bakar tadi sampaikan, sesungguhnya jika kalian melakukan semua yang diperintahkan Allah pada kalian, maka kemungkaran orang lain tidak akan mendatangkan madarat pada kalian. Nah, kalau memang pengertian seperti itu, mengapa mereka diperintahkan agar melakukan tugas amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Oleh karena itu, apabila seseorang telah melaksanakan tugasnya, yaitu mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, tetapi orang yang diajaknya itu tidak mau mengikuti, maka ia tidak akan dipersalahkan, karena ia telah melaksanakan tugasnya. Karena sesungguhnya kewajiban ia hanyalah menyuruh dan melarang, bukan memaksa orang untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tadzkirah kita di sore hari ini memberikan manfaat kepada kita, sehingga kita ada semangat untuk senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan supaya Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita, istiqomahkan kita di dalam dakwah, insyaallah. Dakwah sebagai maksud hidup ini untuk dakwah sampai mati dalam dakwah. Semua bersedia insyaallah.